Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Azza dari mahasiswi Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah dengan nomor NIM 2023140048 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Darul Abror MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI di SMA. Nah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan memaparkan materi dengan tema implementasi media pembelajaran PAI di SMA. Langsung saja ke pembahasannya ya. Disimak baik-baik teman-teman. Implementasi media pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA merupakan upaya sistematis untuk memadukan berbagai teknologi, alat bantu, dan sumber belajar dalam proses pengajaran yang bertujuan meningkatkan pemahaman keislaman, membentuk karakter, dan menumbuhkan kompetensi spiritual peserta didik. Nah, di era digital sekarang atau saat ini ya, implementasi pembelajaran tidak hanya berfokus pada alat konvensional saja, tetapi juga pada penggunaan digital tools atau aplikasi interaktif serta media sosial sebagai bagian dari strategi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, dari sini teman-teman bisa memahami ya, implementasi media pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA itu adalah upaya sistematis untuk memadukan berbagai teknologi atau alat bantu dalam pembelajaran PAI di SMA. Nah, selanjutnya yaitu implementasi media pembelajaran PAI di SMA itu dapat dijelaskan melalui 4 tahap utama. Yang pertama yaitu ada perancangan media. Nah, di perancangan media ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu analisis tujuan pembelajaran. Jadi, di dalam perencanaan media itu kita harus menganalisis tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari, atau guru mengidentifikasi tujuan kompetensi yang hendak dicapai seperti kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, memahami hukum ibadah, dan atau menganalisis peristiwa sejarah Islam. Nah, tujuan ini itu dapat membantu menentukan apakah media yang digunakan berupa video simulasi atau infografik atau kuis interaktif. Jadi sebelum kita melakukan implementasi media pembelajaran di kelas, itu kita harus membuat perencanaan media terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu analisis karakteristik peserta didik. Nah, penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital lebih efektif ketika sesuai dengan karakteristik Gen Z yang menyukai visual. Gak Gen Z doang ya, Gen Alpha dan seterusnya. Itu kecepatan informasi dan pembelajaran interaktif itu lebih kayak sesuai gitulah sama karakteristik anak-anak sekarang. Nah, oleh karena itu guru harus memahami gaya belajar siswa itu berupa visual atau auditory atau kinestetik seperti itu. Yang ketiga yaitu memilih jenis media yang tepat. Nah, jadi media itu harus mempertimbangkan kesesuaian isi materi. Jadi kita harus menyesuaikan. Jika materinya seperti materi sejarah Islam, mungkin kita bisa ambil dari video dokumenter dari peta digital ataupun animasi tentang sejarah Islam. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Nah, terus selanjutnya yaitu menyusun RPP atau modul ajar berbasis teknologi. Jadi guru menyusun alur pembelajaran sesuai pendekatan kurikulum merdeka. Modul ajar yang memanfaatkan media digital dapat meningkatkan kemandirian belajar dan memperkuat literasi digital siswa. Jadi itu dari perencanaan media. Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini terdapat poin-poin penting. Yang pertama yaitu mengawali pembelajaran dengan media yang menarik. Nah, penggunaan media visual atau audiovisual di awal pembelajaran dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Nah, guru dapat membuka pembelajaran dengan seperti ya, contoh video inspiratif tentang nilai akhlak ataupun tentang
animasi pendek mengenai sejarah Islam. Nah, terus selanjutnya yaitu menyampaikan materi dengan media interaktif. Di sini teman-teman sudah paham lah ya pasti menyampaikan materi dengan media interaktif itu seperti apa. Nah, terus selanjutnya yaitu melibatkan siswa dalam aktivitas kolaboratif dan kreatif. Jadi nggak melulu hanya guru saja, tapi teman-teman kita juga sebagai guru misalnya itu kayak melibatkan siswa lah ya dalam, misalnya kita sudah membuat media pembelajaran ya, seperti halnya video tadi, misalnya animasi atau audiovisual. Nah, itu kita juga melibatkan siswa dalam hal praktiknya, misalnya seperti itu. Jadi berkolaboratif lah seperti itu. Jadi pembelajaran semakin kreatif gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, yaitu pemanfaatan teknologi digital sebagai penguatan pembelajaran. Nah, di situ sudah ada beberapa poin penting ya. Nah, pemanfaatan teknologi digital sebagai penguatan pembelajaran itu contohnya seperti learning management system. Nah, itu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom, Moodle atau Edmodo digunakan untuk mengunggah materi, memberikan tugas, memberi umpan balik atau menilai aktivitas siswa. Nah, jadi kita memanfaatkan teknologi digital di masa sekarang seperti itu. Nah, terus yang kedua ada aplikasi kuis digital. Nah, di situ seperti halnya Quizizz ya, teman-teman bisa membuat soal, terus sebagai guru bisa membuat soal, lalu muridnya mengerjakan lewat aplikasi tersebut. Jadi kan media digital itu digunakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu aplikasi Al-Quran digital resmi Kemenak. Nah, sekarang itu kan ada aplikasi Al-Quran. Jadi kita sebagai guru dapat mengaplikasikan media teknologi atau media pembelajaran di masa sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi implementasi media pembelajaran. Nah, setelah kita melakukan dari beberapa tahap sebelumnya, yang terakhir yaitu evaluasi implementasinya. Nah, evaluasi yang pertama yaitu evaluasi kognitif. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan Quizizz atau Kahoot, aplikasi ya, bisa menggunakan aplikasi atau media pembelajaran. Terus tes pemahaman berbasis Google Form itu bisa dilakukan di masa digital sekarang ya, evaluasi kognitifnya. Selanjutnya yaitu evaluasi afektif. Nah, selanjutnya evaluasi afektif itu bisa dilakukan seperti halnya ya, guru mengamati sikap siswa selama pembelajaran, refleksi nilai melalui jurnal digital ataupun komentar siswa di Padlet. Nah, itu jadi kalau misalnya kita sudah melakukan media pembelajaran kan pasti kita harus ada evaluasinya ya, evaluasi dari hasil implementasi media pembelajaran PAI yang kita berikan kepada siswa. Nah, terus yang selanjutnya ada evaluasi psikomotorik. Nah, evaluasi psikomotorik yang teman-teman sudah pasti sudah mengetahui, seperti halnya praktik-praktik ya, untuk mengetahui apakah siswa itu benar-benar memahami materi yang telah kita berikan. Itu seperti halnya praktek wudhu atau praktek sholat, tayamum, dan atau bisa diukur melalui video praktek siswa. Nah, jadi misalnya seperti siswa disuruh atau ditugaskan untuk membuat video praktek sholat seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tantangan implementasi. Nah, ketika kita mengimplementasikan media pembelajaran PAI, itu kan pasti ada tantangannya ya. Seperti halnya keterbatasan fasilitas teknologi atau rendahnya literasi digital guru atau risiko distraksi media sosial atau kesenjangan akses internet. Nah, setelah dari tantangan implementasi di atas, selanjutnya yaitu solusi tantangan implementasi. Nah, yang pertama yaitu ada pelatihan guru berbasis teknologi. Terus yang kedua ada menyediakan modul ajar digital. Terus yang ketiga ada pengawasan penggunaan media sosial. Jadi dari sini teman-teman sudah dapat dipahami ya. Nah, terus yang terakhir itu ada kolaborasi sekolah dan orang tua. Jadi
dalam pembelajaran itu tidak hanya melibatkan guru saja, guru dengan siswa, tetapi juga melibatkan orang tua. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari yang telah kami paparkan, teman-teman bisa memahami bagaimana sih implementasi media pembelajaran PAI di SMA seperti itu. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada.